Hai semua, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali aku Kiki bisa berjumpa lagi dengan kalian semua di channel keluarga kami, channel keluarga Abajian. Nah, di video kali ini aku mau ngajakin teman-teman semua untuk masak-masak lagi. Udah lama ya kita nggak bareng-bareng masak-masak. Aku cuma sekedar mau bikin cemilan sederhana dan bahan-bahannya cuma menggunakan semua yang ada di dalam kulkas. Hanya dari sisa-sisa makanan yang nggak habis kita akan jadikan satu sehingga bisa menjadi cemilan dan makanan yang enak, sehat, murah, dan tentunya gampang dibuat. Oke? Nah, ini ya teman-teman semua bahan-bahannya, bahan-bahan cemilan kita. Ini adalah bolognese, sisa bolognese makan malam kita semalam. Kemarin kita bikin spaghetti bolognese. Buat teman-teman yang mungkin belum familiar apa itu bolognese. Bolognese adalah saus daging ala Italia yang menggunakan berbahan basi saus tomat. Dan ini nasi uduk 2 hari yang lalu, ini juga nggak habis, aku simpan di kulkas. Aku bikin nasi uduk pakai oseng dagingnya habis, nasinya enggak, jadi aku simpan di kulkas. Dan tambahannya adalah keju cheddar parut. Ini kebetulan ada di kulkas. Kejunya boleh pakai apa aja. Idealnya menggunakan mozzarella sebenarnya guys, tapi aku punyanya cheddar. Well that's okay, yang penting hasilnya. Jadi cemilan ini sebenarnya terinspirasi dari salah satu cemilan Italia namanya arancini. Buat teman-teman yang belum familiar mungkin apa itu arancini, dia itu adalah jenis cemilan Italia yang dibuat dari risotto atau nasi ala Itali, sisaan risotto dan juga bolognese saus daging tadi itu. Jadi dibuat bola-bola daging, luarnya si nasi risotto itu, dalam isiannya adalah si saus daging bolognese tersebut dan menggunakan keju mozzarella seperti yang tadi aku bilang. Idealnya sih sebenarnya dengan menggunakan mozzarella. Tapi ini berhubung cemilan Itali curah, jadi hanya menggunakan apa yang kita punya di dalam kulkas. Dan nasinya pun bukan nasi Itali, nasinya nasi uduk. Jadi kita lihat nanti hasil akhirnya gimana. Enak apa enggak? Enak lah pasti, karena dibuat dengan cinta, ya enggak sih? Ya udah, yuk kita buat sama-sama. Terus seperti biasa kita kasih ke Mia sebagai tester, sebagai juri akhir. Apa katanya? Oke? Yuk kita buat. Yuk kita coba ya teman-teman, bisa nggak nih dibentuk bola-bola. Karena kalau risotto itu dia karakter nasinya tuh sangat lengket ya, jadi gampang untuk dibentuknya, gampang untuk dimanipulasinya, terutama kalau sudah dingin. Jadi kita coba kalau pakai menggunakan nasi uduk. Bisa nggak nih dibulet-buletin? Bisa, tapi mungkin agak berantakan sedikit. Kita coba ya. Mia lagi bebas merdeka nonton TV hari ini karena udah seminggu spring break. Berbagai macam acara kita datengin. Spring break itu di sini dalam menyambut musim semi. Di Amerika di sini anak-anak libur sekolah selama seminggu. Tapi kalau mau pergi kemana-mana karena satu negara itu libur semua, anak liburan sekolah, jadi kemana-mana tuh mahal. Jadi kita di rumah aja. Tapi ya itu, datengin segala macam acara, dari acara yang satu ke acara berikutnya. Jadi maminya agak malas ngapa-ngapain, agak malas keluar rumah hari ini. Hey, oke. Nah, geng, ini tidak serapi arancini ya. Jadi kalau arancini itu dalamnya tuh daging, luarnya tuh kayak inilah. Kalau kita tuh kayak arem-arem, kayak lemper gitu loh. Gampang dibentuk. Bentuknya tuh bola.
Terus jadi pas digigit dalamnya isiannya tuh si bolognese itu tadi. Aku lupa kejunya. Nah, kurang lebih seperti ini. Cuman kalau pakai risotto mungkin pastinya lebih cantik ya teman-teman ya. Kalau risotto karena dia karakternya tuh lebih bukan gluten apa sih? Dia lebih lengket gitu loh. Jadi lebih gampang dimanipulasi. Yuk kita coba sekali lagi. Ini namanya arancini curah, snack orang Itali ala-ala. Mempergunakan apa yang ada di dalam kulkas, sisaan makanan. Yang tadi aku lupa keju. Coba. Tuh kan? Malum deh. Ibu-ibu. Dan kejunya sekali lagi yang aku tadi infokan, kalau arancini aslinya dia menggunakan mozzarella ya. Guys, mozzarella, buffalo mozzarella yang fresh tuh, yang yang bentuknya bola, bukan mozzarella yang sudah diparut, bukan mozzarella kering. Mozzarellanya tuh mozzarella yang basah. Kayak kebanyakan daging deh aku. Terus dicubit mozzarellanya, terus dimasukin. Anyway, ini kita pakai cheddar. Wah, berantakan nih guys. Italian, look away. I'm very sorry if I don't do your recipe inspired justice. Ini namanya juga tes iseng-iseng berhadiah. Tadi lagi bongkar kulkas, ada nasi uduk, ada bolognese. Mau ngerebus spaghetti lagi, kok bosen. Mau bikin lauk buat nasi uduk lagi, kok males. Ya udah, bagaimana kalau kita jadikan satu antara makanan barat dengan makanan Betawi ini. Tapi kayaknya aku tadi kebanyakan deh isinya. Kalau yang mau buat ini nggak usah harus punya saus bolognese ya guys ya, pokoknya isian apa aja kalau punya. Karena kita di sini punya nasi sisa, maksudnya. Kita di sini nggak punya rice cooker, masaknya tuh pakai panci biasa. Tuh kan, lupa lagi kan. Anyway, kejunya ya udahlah. Jadi sekali masak tuh satu panci gede, terus ditaruh kulkas biar nggak masak lagi. Biasanya kalau ada lauk sih tinggal diangetin nasinya. Nanti kapan-kapan aku kasih tahu caranya menghangatkan nasi yang baru keluar dari kulkas. Cepet, nggak usah dikukus lagi, langsung pulen lagi, bisa tinggal langsung dimasak, dimakan maksudnya. Jadi ya itu, karena masaknya pakai panci biasa, sekalian masak banyak, biasanya aku masukin kulkas dan itu bisa tahan 2-3 hari. Ini karena nggak ada lauknya, terus males masak lauk lagi, karena kebetulan cuma aku sama Mia hari ini berdua. Oke, kurang lebih seperti ini ya guys. Nah, nanti setelah semua selesai dibentuk bola-bola, akan kita gulingkan di breadcrumb, baru terus kita goreng. Oke, ya udah, kita lakukan ini sampai habis. Lalu akan kita balurkan dengan tepung panir ya, atau tepung roti ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi mohon maaf, ini nasinya terlalu kurang lengket. Jadi kalau misalnya emang sengaja teman-teman mau cobain resep ini, mungkin nasinya dibikin sedikit lengket, tapi jangan karakternya jangan jadi kayak lemper atau lontong ya. Jadinya kan cakey ya. Ini bentuknya masih seperti nasi, hanya saja lengket. Oke, yuk kita buat ini sampai habis. Terus akan kita balurkan dengan tepung panir dan akan kita goreng.
Oke deh semuanya, tadi kita udah bulet-buletin ya nasi uduknya dengan bolognese-nya, jadinya kurang lebih seperti ini. Jatuh. Nah sekarang akan kita balurkan ke ini adalah breaded station aku menyebutnya. Ini tepung terigu, ini kocokan telur lepas, dan tepung roti atau tepung panir atau breadcrumbs. Jadi pertama kita masukkan kita gulingkan di atas tepung terigu, kemudian ke kocokan telur ini, baru kita gulingkan di atas tepung roti. 1, 2, 3, dan ketiga ini udah kita kasih bumbu garam dan lada ya, supaya nggak anyep, biar ada rasanya. Oke, sedikit balurin ya, baru masuk ke kocokan telur lepas tadi, kemudian kita balurkan ke tepung roti. Jangan lupa kalau kalian menggunakan sistem ini, satu tangan supaya sedikit lebih rapi aja, satu tangan untuk bahan kering, satu tangan untuk bahan basah, supaya nggak gupi di jari-jari, nggak lengket semua tangannya. Oke. Oke, kita buat semuanya sampai habis ya guys ya. Setelah itu langsung kita masukin ke dalam kulkas. Oke? Nah itu tadi ya teman-teman, udah kita bentuk bola-bola nasi isi dagingnya atau arancini curah. Sekarang lagi nunggu di kulkas biar agak keras sedikit. Seperti yang tadi aku udah bilang, kalau langsung digoreng karena sudah kena suhu badan kita, jadi sudah menjelang suhu ruang, nanti pas digoreng malah buyar. Jadi biar kita tinggal dulu di kulkas biar agak mengeras, baru nanti kita goreng. Terus baru kita cobain. Kita tanya ke Mia apa rasanya nasi uduk dicampur dengan saus bolognese. Oh iya, tambahan aja, kalau teman-teman memang mau coba buat, gampang kan ya tadi ya, intinya asal ada nasi. Kalau emang bosen nasinya digoreng, dibikin nasi goreng, dibikin ya itu aja, coba deh dibuat ini. Nggak perlu ada isinya juga nggak apa-apa, nggak harus ada saus bolognese apa yang ada di rumah, atau dikasih keju atau kosongan kopongan aja juga udah oke kok menurut aku. Palingan kalau memang nggak ada isinya, nggak ada isiannya, yang mungkin aku boleh kasih saran, pada saat dibalurkan dengan tepung panir, campuran tepung terus kocokan telurnya, itu mungkin dikasih kaldu aja sedikit, entah itu kaldu bubuk ayam atau kaldu jamur atau apapun, supaya penambah rasa aja. Oke? Nah oke deh teman-teman, ini udah keluar dari kulkas ya. Tadi di dalam kulkas kurang lebih 1 jam. Ini jadi agak keras, agak kering. Tadi sekali lagi gunanya dimasukin ke kulkas sebelum digoreng supaya dia nggak buyar pas digoreng di sini. Apinya medium aja, jangan terlalu panas. Ini intinya cuma mau mematangkan baluran telur di luarnya dan menghangatkan isinya. Kan dalamnya semuanya sudah matang ya. Yuk kita goreng ya. Sekedar informasi aja teman-teman, kalau mau mencari temperatur suhu minyak yang ideal untuk pan fry atau untuk goreng kilat ya, goreng cepat bukan deep fry, itu adalah 375. Kebetulan aku punya
alat untuk ngecek panas minyak. 375 derajat Fahrenheit atau sekitar 170 derajat Celcius. Jadi ini belum, kurang lebih 20 derajat lagi. Nah, ini kayaknya udah mulai panas. Kita cek sekali lagi. Ya, udah 174 derajat Celcius atau sekitar 375 derajat Fahrenheit. Yuk, sekarang kita coba goreng. Kalau nggak punya alat termometer itu ya nggak apa-apa teman-teman, dikira-kira aja. Cuman pastikan jangan kurang panas, nanti takutnya berminyak. Oke, kayaknya cukup dulu segini ya. Hot. Oke, kita goreng sampai dengan kecoklatan di luarnya ya. Kita bukan mau mematangkan isiannya, ini hanya supaya mematangkan lapisan telur di luarnya dan supaya menghangatkan keseluruhannya. Oke? Nah, ini udah cantik warnanya ya guys ya, udah kecoklatan, keemasan, dan udah rasanya udah garing, teksturnya di luarannya udah mulai garing. Ini udah aku siapin tisu dapur untuk menyerap kelebihan minyaknya nanti. Kurang lebih ini tadi dari mulai dimasukin sampai ini udah mau diangkat nggak nyampe 5 menit ya guys. Jadi benar-benar nggak lama, hanya sekedar memberikan warna, mematangkan lapisan telur luarnya, dan menghangatkan keseluruhan bola daging nasinya ini. Nah, oke, kita goreng sampai semuanya habis, terus langsung kita cobain ya. Nah, kelihatan ya, teman-teman, ini nggak ada nggak buyar gitu loh pas dimasukin ke minyak. Yaitu tadi kuncinya dimasukin dulu ke dalam kulkas 1 jam supaya agak mengeras, agak mengering, baru digoreng. Nah, ini sudah hampir siap. Terus bisa kita tiriskan di atas kitchen paper seperti ini supaya tidak terlalu berminyak. Oke, baru nanti langsung kita coba ya rasanya ya. Gimana hasil akhirnya nasi uduk bertemu dengan saus bolognese. Stay tune semuanya. Nah, ini hasil akhirnya. Arancini curah. Ini bola nasi isi saus bolognese. Yuk kita cobain nih. Let's try. Careful, is it still hot? Hot. Itu ada kejunya soalnya. Nah, dalamnya kayak gini nih jadinya. Crispy ya nih. Enak nggak? Cobain ya. Let's try. Enak. Ada rasa ya karena pakai nasi uduk, jadi ada rasa santannya, ada rasa serai sama daun jeruknya. Jadi dalamnya kayak gini. What do you think? Is it good? Enak nggak?
Harus dicoba teman-teman ya. Harus dicoba. Do you think our friends should try this snack? They need to try to make it at home or not? Do you think? Is it good? Harus dicoba. Dan ini sebenarnya awalnya karena aku bosen bikin nasi goreng, males bikin lauk buat sisaan nasi, dan juga bosen makan spaghetti. Ya udah jadinya disatuin aja nasi sama saus bolognese ini. Tapi sebenarnya nggak harus pakai saus bolognese. Kalau emang ada sisaan nasi di rumah, terus ya itu bosen digoreng, bosen dibikin nasi goreng, dibikin gini aja. Kalau suka ada kejunya nggak harus keju mozzarella, keju apaan aja, cheddar keju parut cheddar, keju parmesan, any kind. Tapi kalau memang nggak ada isinya, itu tadi kalau boleh saran, paling kocokan telurnya sama tepung dan tepung rotinya itu dikasih taburan kaldu bubuk kali ya, supaya penambah rasa aja, supaya nggak terlalu nggak cuma nasi aja gitu loh sama tepung roti. Enak. Berhasil. Nasi uduk. Thank you, my love. I will. Nasi uduk dicampur sama saus bolognese. By all means, this is not the original or the authentic arancini recipe, but this recipe was inspired by arancini. So purists, my Italian friends, I'm very sorry if I don't do your recipe justice. However, this is a really good example how to maximize your leftover. Kalau memang ada makanan yang nggak habis di rumah, bisa di mix and match, bisa dicampur aduk, asal ada niatnya dan asal ada keinginannya, ya. Good. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton sampai habis. Thank you all for watching, dan kalau suka dengan video ini silahkan diklik tombol jempolnya, dan kalau mau melihat video-video kami yang lainnya silahkan diklik tombol subscribe-nya. Please try to recook this recipe. Well, it's not really a recipe, it's just an idea how to maximize your leftover. This is just my easy, healthy, cheap and cheerful homemade snack. Okay? Bye. Terima kasih semuanya. See you, bye-bye, Mia. Bye-bye.